Kabut tipis menyelimuti pegunungan Alpen, seperti tirai lembut yang menjaga rahasia lama. Desa-desa kecil di baliknya berdiri tenang, nyaris tak berubah oleh waktu. Angin berembus pelan, menyusuri lereng-lereng curam, membawa bisik-bisik dari masa lalu, tentang kehidupan yang tak tergesa, dan manusia yang memilih untuk hidup selaras dengan alam. Di sini, pagi datang tanpa alarm, hanya suara lonceng sapi dari kejauhan, dan mentari yang perlahan muncul dari balik bukit batu. Di rumah-rumah kayu tua yang hangat, asap tipis dari cerobong menyapa langit biru. Pertanda hari baru telah dimulai, dengan tenang, sederhana, tapi penuh makna. Kita diajak masuk ke dunia yang nyaris terlupa. Bukan karena mereka tak tahu dunia luar, tapi karena mereka memilih hidup yang berbeda. Hidup yang lebih dekat dengan bumi, lebih jujur, lebih damai. Pagi di desa ini tak pernah terburu-buru. Warga memulai harinya dengan langkah ringan, menyusuri jalan setapak dari batu, melewati ladang yang diselimuti embun, dan suara gemericik sungai pegunungan yang tak pernah berhenti bernyanyi. Ladang-ladang kentang, rumput ternak, dan bunga liar mewarnai pemandangan. Tak ada suara mesin, tak ada deru kota, yang terdengar hanya alam. Waktu di sini bukan soal menit dan jam, tapi tentang musim yang berganti, dan cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di malam hari, tak ada lampu kota yang menyilaukan. Langit begitu gelap, dan bintang-bintang begitu dekat. Kadang, kamu bisa dengar suara serigala dari kejauhan, atau hanya keheningan yang membelai jiwamu. Banyak yang menyebut tempat ini terisolasi. Tapi apakah benar mereka terasing? Atau justru, merekalah yang masih benar-benar hidup? Hidup yang utuh, tanpa harus terburu, mengejar dunia. Hidup yang lebih mendengar, lebih merasa, lebih manusiawi. Desa-desa di pegunungan Swiss seperti ini sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Banyak di antaranya dibangun pada abad ke-13 atau bahkan lebih awal oleh para petani dan penggembala yang mencari tempat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kerajaan dan peperangan. Bangunan kayunya masih menggunakan teknik lama, tanpa paku logam, hanya pasak dan simpul kayu. Setiap rumah biasanya diwariskan secara turun-temurun, bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol kehormatan keluarga. Di musim panas, para petani menggiring sapi naik ke padang rumput tinggi. Tradisi ini disebut alpaf. Ketika musim dingin menjelang, mereka turun kembali. Dengan iring-iringan penuh warna, sapi-sapi dihias bunga, lonceng besar di leher, dan musik rakyat dimainkan di sepanjang jalan desa. Itu bukan sekedar perayaan. Itu adalah cara mereka bersyukur karena berhasil melewati musim dan tetap bisa bertahan hidup. Makanan mereka sederhana, tapi penuh makna. Keju dari susu sapi lokal, sering dibuat langsung di ladang saat musim panas. Roti gandum buatan sendiri, dan daging yang diasap dengan cara tradisional untuk bertahan sepanjang musim dingin.
Di luar sana, dunia terus berubah. Tapi di desa ini, waktu seakan melambat. Dan justru dalam kelambatan itulah, tersembunyi nilai yang dunia modern sering lupa. Kesederhanaan, ketenangan, dan keterhubungan yang sejati antar manusia. Kalau kamu telusuri jejak pertama manusia di pegunungan Swiss, kamu akan bertemu dengan mereka yang disebut suku Walser, salah satu komunitas kuno yang dipercaya jadi pionir kehidupan di dataran tinggi Alpen. Mereka bukan imigran modern, mereka adalah pendaki sejati dari abad ke-12 dan ke-13, berangkat dari lembah Valais di Swiss Selatan. Mereka naik, bukan turun, meninggalkan kehidupan nyaman di dataran rendah, dan memilih hidup di atas awan. Kenapa? Karena mereka mencari tanah baru untuk bertani dan menggembala. Menghindari pajak tinggi dan tekanan politik, mereka ingin kebebasan. Dan bagi mereka, kebebasan itu hanya bisa ditemukan di atas gunung. Di antara jurang dan tebing, mereka membawa serta bahasa, tradisi, dan keyakinan yang hari ini masih bisa kamu dengar dalam dialek-dialek unik. Dan setiap rumah adalah benteng kecil yang menantang musim dingin selama 6 bulan penuh. Suku Walser ini tersebar hingga ke Italia Utara dan Austria, tapi jejak paling kuat masih bisa kamu lihat di Swiss. Di desa seperti Bosko-Guerin, Juve, dan Espiel, Gen, di desa seperti ini, kamu nggak cuma melihat sejarah, kamu merasakannya. Dari cara mereka menatapmu, dari bunyi kayu di lantai rumah, dan dari cara mereka menyebut nama-nama leluhur yang sudah lama terkubur di balik salju. Di balik kabut tebal pegunungan Swiss, tersembunyi ritual kuno yang tak hanya menantang dinginnya musim salju, tapi juga mengusir roh-roh gelap yang dipercaya menghuni bulan-bulan beku. Inilah Jalan Damars. Tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi di desa-desa berbahasa Romans dilakukan setiap tanggal 1 Maret. Anak-anak desa membunyikan lonceng besar dan menyanyikan lagu-lagu tua, mengusir musim dingin dan membangunkan kehidupan baru dari tidurnya. Tapi bukan cuma itu. Di sisi timur Appenzell masih hidup sebuah perayaan kuno yang disebut Silvest, bukan hanya perayaan tahun baru, tapi juga penghormatan pada roh leluhur dan semangat alam. Para pria mengenakan kostum aneh, menyerupai makhluk dari dongeng, dengan topeng buatan tangan dan lonceng besar tergantung di tubuh. Mereka berjalan berjam-jam, menyambangi rumah-rumah, sambil menyanyikan Z, Werli, lagu khas pegunungan yang menggema di antara tebing dan kabut. Bagi mereka, ini bukan hanya tradisi, tapi cara menjaga hubungan dengan alam, dengan leluhur, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar salju dan batu. Di balik pegunungan Swiss yang sunyi dan desa-desa yang terlupakan, kita belajar satu hal penting, bahwa kedamaian sejati bukan datang dari gemerlap kota atau hiruk-pikuk dunia modern, tapi dari kesederhanaan, ketulusan, dan hubungan erat antara manusia dengan alamnya. Setiap bisikan angin, setiap jejak kaki di salju, membawa cerita panjang tentang keteguhan dan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Disinilah kita diingatkan bahwa di tengah kesibukan hidup ada ruang untuk berhenti sejenak, menyambut hening, dan menyentuh makna hidup yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jangan lupa, dimanapun kamu berada, selalu ada cerita indah yang menunggu untuk ditemukan, dan kedamaian yang siap menyambut kita pulang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap jaga hati dan tetap tenang.